Selamat malam Ibu Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review dan AMTA Stock Watchlist malam ini. Seperti saya katakan saya sampaikan di dalam grup Gold bahwa di samping membahas apa yang dikatakan oleh Pak Angelo nanti atau yang akan disampaikan oleh Pak Angelo nanti untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan ulasan saham oleh ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saya mencoba memberikan presentasi sedikit atau menjawab sedikit saham-saham yang ada di dalam ulasan Anda, yang dimintai ulasannya, yang tercapture atau terdetek di GClub applications ya. Jadi saya mohon share screen. Ada beberapa saham yang terdetek. Kelihatan ya screen-nya? Ada beberapa saham yang terdetek di GClub applications. Di popular indicator-nya terutama mengenai stokastik ya. Contohnya di dalam pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak sekalian ditanyakan di situ ada stokastik, BRPT, lalu apalagi itu saya lihat Indi ya kalau nggak salah, DG, BABP. Nah, nanti kita lihat coba ya, kita lihat di sini misalnya ada pertanyaan tentang BRPT. BRPT tertangkap di sini. Nah, dia memberikan stokastik buy signal. Dan memang dia tembus angka 20 kalau kita lihat ya. Kita lihat di sini tembus angka, sebentar, nggak kelihatan. Tembus angka 20, kelihatan ya bulatannya? Ya, kalau ditambah lagi di sini kita misalnya ada candlestick. Nah, jadi candlesticknya saya bikin merah aja tandanya. Ini confirm bahwa ini saling memperkuat antara stokastik dan candlestick untuk BRPT. Nah, lalu kita lihat tuh juga di Ichimoku-nya ada bullish buy signal. Ada bullish buy signal, tapi weak. Karena apa weak? Karena dia di bawah awan Kumo. Jadi hati-hati meskipun stokastik maupun candlestick maupun Ichimoku Kijun-sen Tenkan-sen Cross, Tenkan-sen Kijun-sen Cross menunjukkan bahwa itu menunjukkan buy signal. Ya, kita harus hati-hati adalah bahwa dia masih berada di awan Kumo ya. Jadi dia masih berada di awan Kumo. Ini kan awan Kumo nih. Ois, saya clear dulu deh. Ini kan awan Kumo nih ya. Hai. Nah, ini awan Kumo nih. Yang hijau nih. Jadi masih berada di bawah. Artinya apa? Hit and run. Jangan terlalu mengharapkan target profit yang terlalu tinggi. Karena kemungkinan baik awan Kumo, terutama garis Senkun Senbei-nya adalah dia akan merupakan daerah resistance. Nah, ini mengenai BRPT ya. Nah, ini BRPT. BRPT ada yang menanyakan
confirm dia stochastic buy signal, confirm dia candlestick yang menunjukkan penguatan, confirm dia bullish ya, bullish di Ichimoku, akan tetapi bullishnya weak ya, karena di bawah Kumo Cloud. Kesimpulannya agak berhati-hati sedikit ya, karena BRPT masih dalam keadaan bearish. Dow teori mengatakan buy only on bullish time, ya bukan buy only ya, tetapi membeli di situasi bullish itu jauh lebih aman daripada membeli di situasi bearish. Ya, jadi sama-sama ada buy signal di bullish area dan buy signal di bearish area. Sifatnya beda. Lebih aman buy signal yang berada di bullish area daripada buy signal yang ada di bearish area. Dan di bullish area, buy signal yang kuat ketika harganya itu berada di atas Kumo. Di atas Kumo ini. Nah, BRPT dia berada di bawah Kumo harganya, ya. BRPT berada di bawah Kumo. Artinya apa? Artinya tidak terlalu kuat. Nah, ini BRPT ya. Harganya bisa berada di bawah Kumo. Jadi meskipun ada buy signal, hati-hati karena sifat buy-nya adalah weak, ditunjukkan oleh di sini juga hurufnya mengatakan weak ya. Weak bullish signal. Stochastic oke, tetapi hati-hati. Nah, sekarang kita lihat Tekim. Ada pertanyaan kalau tidak salah mengenai Tekim. Masih kelihatan ya gambarnya? Tekim. Stokastik menunjukkan buy. Jelas stokastiknya menunjukkan buy. Buy. Di atas awan Kumo. Ya. Candlestick meskipun tidak decisif. Nah, kalau melihat candlenya ini kurang decisif ya, karena kecil itunya body candlenya. Walaupun demikian dia membentuk higher high ya, membentuk higher high. Jadi dia dalam keadaan jangka pendek dengan harganya naik. Jadi Tekim bisa dipikirkan untuk boleh dibeli, aman ya, belum tentu benar. Nah, di sini juga kelihatan strong ya, strong bullish karena di atas Senku. Untuk ini untuk Tekim. Selanjutnya kita pindah dari Tekim. Ada pertanyaan lagi ke sebentar. Mengenai Indi. Indi strong bull ya. Stokastiknya juga buy. Indi strong bull. Stokastiknya buy. Karena menembus 280 ya. Ini dia ya. Sebentar.
tapi candlenya tidak decisif ya. Jadi hati-hati untuk ke Indi. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan mengenai DG. Ada pertanyaan mengenai DG. Stokastiknya tetap buy. Diperlihatkan dengan menembus garis 20 ya ini, tetapi dia di bawah Kumo Cloud, ya di bawah Kumo, ini Kumonya ya, salah ngambil. Ini kan Kumonya nih, harganya di bawah, jadi dia lemah, buy sinyalnya lemah. Lalu BABP. Kenapa? Ada kok. Nah, jangan keras-keras suaranya. BABP. Ya. Nah, BAP stokastiknya tetap juga dia menunjukkan buy signal. Dia di bawah Kumo, berarti BABP lemah tanda belinya. Itu saya kira sedikit ulasan bagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di permintaan ulasan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita melihatnya dari GClub Applications. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Angelo. Pak Angelo, silakan. Siap, yang. Saya stop share. Oke. Iya. Oke, kita bahas IHSG dulu ya. IHSG dulu. Dan di 28 Oktober ada satu big player ya. Satu kelompok big player yang confirm jual. Tapi kalau kita lihat cuman segini ya kekuatan jualnya, kalau kita bandingkan dengan belinya sih masih kalah ya, cuman memang demand-nya itu masih jauh di bawah. Jadi itu yang membuat kita tetap harus hati-hati. Ini kita bisa anggap koreksi sehat sampai di area demand sini. Tapi kalau bicara trading ya ini termasuk bearish ya. Jadi sekarang kita harus hati-hati karena di sini ada resisten kuatnya. Demand yang lebih besar daripada selling pressure-nya ini ada di sekitar 6450 kira-kira di situ. Jadi sampai dia di situ mungkin dia baru rebound ke atas. Sebelum sampai di sana kita harus hati-hati. Trading kita harus lebih hati-hati ya. Maksudnya lebih selektif. Oke, itu untuk ISG. Jadi kita masih tunggu ada demand baru supaya dia tembus ke atas 6687 ya, 6687 resistance dari selling pressure ini agar bisa balik ke uptrend dan mantap ya. Kita tunggu aja, kita jangan dahului, jangan berspekulasi, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke AMTA Stock Pick yang confirm buy and hold, tetapi apakah sudah selesai koreksi dulu atau masih lanjut ya, kita akan cek nanti satu persatu chartnya. Oke. BNBA. Nah, ini ada volume gede banget. Rupanya ditarik langsung ya. Waktu dia tembus ke 1660 plus 1% itu langsung naik nih. MMR-nya langsung ditarik ke atas ya dengan volume gede. Nah, kita mau lihat ini sudah selesai
atau belum nih ininya apa, pendakian yang tajamnya. Apa dia langsung jualan di atas? Kalau kita lihat demand-nya cukup banyak ya. Di atas ada calon selling pressure, tapi masih belum pasti. Coba kita cek ke 1 menit supaya lebih pasti. Ya benar ada selling pressure. Ada, coba kita lihat demand-nya. Oh, demand-nya berakumulasi di kenaikan ini ya. Tapi di atas itu banyak sekali. Nah ini bisa disebabkan oleh karena arah, sehingga volumenya numpuk ya di harga tertinggi, seolah-olah ada selling pressure karena dia sempat turun juga. Jadi maka kita harus tunggu sampai dia tembus ke atas 2080. Kalau dia tembus ke atas 2080 plus 1%, nah itu baru confirm lanjut naik ke atas ya. Oke, berikutnya DGIC. Coba kita lihat DGIC. Oh sama, ditarik ya, 3 kelompok big player. Kayaknya cakep nih karena demandnya cukup besar. Kita lihat aja sekilas untuk yang hari terakhir dan ternyata memang demand. Jadi DGIC masih lanjut ya, silahkan. 17% trading niche-nya, cakep nih. Berikutnya KBAG. Wah, yang KBAG yang rupanya aktif lagi. Dari 50 mulai bulan September bergerak luar biasa. Kemudian dia balik lagi di pertengahan Oktober ya. Dan wah 79 sekarang. Ini kelihatannya sih, coba kita zoom ya. Kita lihat demand-nya bertambah ya. Di sini nggak ada perlawanan penjual dan ini adalah hot bandar nih. Jadi silakan. Iya. Langsung liquid tuh 34 miliar rupiah per hari. Iya. Nah, silahkan yang mau ikutan KBAG ya untuk ikutan karena trading niche akan lumayan tuh. ABA. Nah, ABA ada 2 kelompok big player tapi dia memang agak berat naiknya ya. Coba kita cek karena ada selling pressure di sini walaupun demand-nya lebih besar. Jadi kita masih berharap ini akan ditembus nantinya. Cuman kapan ditembusnya itu ya bergantung bandarnya ya. Nah ini bertambah lagi nih demand-nya, jadi kelihatannya ini harusnya dia memang mulai naik lagi dan ini mulai masuk nih big player, confirm masuk lagi. Jadi silakan ikutan ABA ya bagi yang mau ikutan. Oke. Berikutnya Mayora. Nah ini kayaknya berat ya, ada demand tapi kecil ya dibandingkan selling pressure-nya. Jadi kelihatannya akan berat naiknya, maka jangan dulu, masih akan berat. APIC, nah, ini demand-nya masih bertambah terus, ya masih bertambah terus. Dan coba kita lihat di hari terakhir, ya masih ada demand ya dominan. Jadi kelihatannya masih akan lanjut nih. Untuk APIC silahkan. Berikutnya PMMP. Ini juga 3 kelompok big player ya, confirm buy and hold tuh di terakhir. Dan kalau kita mau pecah lagi lihat hari terakhirnya gimana? Masih demand ya, masih demand nih yang dominan. Jadi ini juga masih akan lanjut. Oke. Nah, itu untuk saham-saham yang confirm buy and hold dan kita bisa lihat mana yang harus kita cek ini mulai koreksi atau masih lanjut ke atas. Nah, sekarang kita lihat ke hot bandar. Lihat ke hot bandar ya. DOCK abaikan karena masih di suspend. KLBF ini hari kedua ya sejak semuanya confirm beli. Kelihatannya sih oke. Coba kita cek ya, ini ada volume terakhir gede kemarin, kita mau lihat itu demand atau ya ternyata bukan selling pressure juga, tetapi itu kejadiannya di penutupan. Jadi kita pakai aja demand yang ini ya untuk bisa menunjukkan bahwa memang ini masih lanjut ke atas. Silahkan nih kalau mau ikutan KLBF mumpung belum ditarik ke atas. KBAG sudah tadi ya. MITI hot bandar. Ini volume yang gede terakhir ada, kita cek lagi apa itu.
Oh, nah ini harus hati-hati nih, akan ada pullback kelihatannya untuk MITI ya. Jadi meskipun hot banget tapi kelihatannya akan ada pullback dulu ya. Jadi jangan dulu. Tapi bisa untuk jadi pemantauan kita kalau dia sudah pullback kena di area demand, nah kita boleh masuk tuh. Oke, berikutnya SCMA. Nah, ini bottom fishing ya. Ada bottom fishing banyak banget, tapi kalau kita lihat intraday itu demandnya cukup banyak ya di bawah. Jadi kelihatannya memang big player-nya ngumpulin di bawah ya di area bottom fishing ini. Nah, mumpung belum ditarik ke atas, kita bisa ikutan nih. SCMA silakan nih. Mumpung masih murah. Oke, berikutnya TRJA. Wah, ini agresif banget nih big player-nya. Kalau kita lihat intraday-nya apakah masih lanjut? Ya, kelihatannya dia sudah ketahan oleh selling pressure tapi sudah ketahan balik ya oleh demand-nya. Sehingga dia mulai naik ke atas. Jadi kelihatannya ini akan lanjut. Oke. Silakan yang mau ikutan TRJA. Memang sudah tinggi ya, tapi big player-nya belum jualan sih. Jadi masih bisa ikutan. WAPO. Wah. Ini luar biasa ini. Yang sempat ikutan di sini ya, sempat ikutan di sini lumayan tuh. Coba kita cek yang terakhir apakah mulai jualan. Belum ya, masih lanjut ke atas. Jadi kelihatannya big player ini masih mau tarik terus ke atas. Luar biasa nih tariknya dalam waktu 4 hari masa bisa 100%. Bisa ya kalau arah terus. Oke, berikutnya zinc. Nah, ini lagi dikasih murah nih, pas di area demand lagi. Jadi silakan ya langsung ikutan zinc, mumpung lagi dikasih murah ya. Oke, itu untuk hot bandar ya. Sekarang kita mau cek yang orbit trade. Apakah ada yang bisa di short ya? Apakah ada yang bisa di short? Nah, coba kita lihat ADRO. Nah, ADRO memang dia merah ya, mulai bearish turun. Ada selling pressure cukup gede nih. Tapi kita mau pastikan di intraday apakah memang tekanan jualnya cukup kuat. Iya, masih jualan ya. Masih jualan. Jadi ADRO boleh dicoba untuk di short nih hari Senin. Akra. Nah, coba kita zoom. Ini memang ini yang resisten ya. Coba kita pecah apakah dia, karena demandnya masih jauh tuh. Jadi peluang untuk terus turun masih besar ya. Oh iya benar. Ini masih bisa nge-short nih. Akra silahkan hari Senin. Antam. Coba kita cek Antam, ada demand tapi nggak gede ya dibandingkan selling pressure. Oh ini setimbang nih. Jadi jangan dulu ya. Ada demand yang setimbang dengan selling pressure. Takutnya dia masih bergerak naik. Jadi jangan dulu. BBCA. Wah, yang liquid mulai petanda koreksi atau bearish ya. Nah, coba kita pecah nih. Ini selling pressure-nya cukup gede. Kita pecah dulu ke intraday. Apakah lanjut turun? Oh, ternyata yang jualan gede itu setelah market tutup ya. Jadi volume jualnya nggak terlalu valid nih. Yang lebih valid adalah demand di sini. Jadi BBC ada peluang rebound. Jadi jangan dulu ya. BMRI. Nah, coba kita pecah. Dia sudah ke area demand sebelum, jadi takutnya memang saatnya untuk rebound ya. Iya, ada selling pressure di atas tapi sudah turun ya. Dan turunnya kita lihat di chart daily itu sudah kena area demand, rebound dia. Takutnya dia lanjut ke atas. Jadi jangan short. BBRI. Coba kita pecah lagi untuk cek. Ini volume gedenya semua setelah penutupannya sehingga munculnya garis-garis tuh. Nah ini muncul garis-garis tuh yang terakhir. Jadi kita nggak bisa pasti apakah benar jualan kecuali yang ini ya. Ini benar jualan nih. Yang ini kita nggak tahu persis. Jadi jangan dulu ya BBRI, kita nggak jelas mau naik atau turun. Berikutnya BRIS. Nah kalau ini kelihatannya lebih pasti nih. Coba kita pecah.
Ada demand. Oh, demandnya cukup gede. Ya, demandnya cukup besar nih. Jadi kelihatannya untuk mengharapkan dia turun. Oh, ini ada selling pressure nih. Coba zoom. Nah, ini selling pressure ya, yang tadi nih. Ini ada demand. Dia sudah turun selling pressure ke area demand. Takutnya ya turunnya selesai, mulai naik. Jadi jangan di short breeze. CPIN. Nah, ini ada rebound. Coba kita cek apakah itu technical rebound atau memang untuk bullish. Ya, ini masih lebih ke arah bullish ya. Ada demand cukup besar di bawah, lalu harga loncat ke atas. Jadi takutnya ini mulai rebound untuk uptrend. Jadi jangan dulu. Jangan di short. Era. Coba kita cek. Ini ada yang jualan. Tapi sudah masuk ke area demand. Nah, kita pecah lagi untuk lihat yang terdekat, yang dominan yang mana. Oh, yang jualan yang dominan nih. Jadi kelihatannya era masih boleh dicoba di short. Coba kita pastikan lagi yang 5 menit karena ada yang gede juga tuh terakhir. Dan ternyata bener ya. Jadi boleh nih era coba di short untuk hari Senin. Indi. Nah, ini juga kelihatannya cocok di short nih. Coba kita cek intraday-nya. Iya betul jualan ini. Iya jualan terus. Ini silahkan di short hari Senin. ITMG. Coba kita pecah ya. Oh jangan dulu. Jangan dulu. Ini ketemu demand kuat. Ada selling pressure sudah dihajar turun tapi ketahan sama demand ya. Ada demand lagi di sini tambahan jadi takutnya dia sudah selesai turunnya. Jangan di short ya. Inco. Nah, demandnya cukup jauh di bawah. Apakah dia akan lanjut? Coba kita pecah. Apakah dia lanjut turun lagi ke demand? Karena lumayan. Turun segitu ya. Lumayan bisa. Oh, enggak ya. Ada ketemu demand di menit-menit terakhir. Jadi kelihatan jangan di short. Java. Ini nih. Coba kita cek lagi. Oh, Java ketemu demand yang kuat. Jadi takutnya turunnya berhenti ya. Gede banget nih demand. Malah dia cocok bisa naik ke 1780 nih. Ya. Jadi kalau mau beli malah Java ya, bukan di short. Tekim. Ini udah jelas kuat nih demandnya. Jadi jangan nih. Dia takutnya rebound ke atas. Ini nanti balik badan nih. Oke. Pak Angelo. Ya, yang. Kan ini mungkin tidak mereka tanyakan pasti beli jangan nge-short dulu Pak Angelo. Nggak apa-apa yang cuman sekilas aja. Soalnya dari minggu-minggu lalu kita bahas terus nih Orbit Trade. Oh ya, ini jadi untuk diketahui pada yang lain-lain kalau Orbit Trade maka kita membahas untuk nge-short ya. Ya. Biasa di rekaman itu ditulis short. Ya, bukan beli. Ini diperhatikan sekali oleh para peserta bahwa kalau bicara tentang saham-saham yang termasuk dalam kategori Orbit Trade itu adalah dia untuk nge-short, untuk jual tanpa Anda harus memiliki saham tersebut ya. Nah, contohnya tadi Tekim kalau beli dia tandanya kuat, tapi kan short tidak, ya. Oleh karena itu hindarkan Tekim untuk nge-short, begitu ya Pak Angelo ya? Iya betul, jadi buka posisinya dengan menjual. Dengan menjual bukan membeli. Tapi soalnya tadi ada yang bertanyakan membeli, tapi menanyakannya Tekim kan bukan untuk nge-short, untuk membeli. Terima kasih Pak Angelo. Iya, terima kasih yang. Nah, PTBA juga bagus nih untuk buka posisi jual ya, short. Saya juga udah short tadi PTBA. Ini lumayan penjualannya banyak. Jadi kita bisa coba short hari Senin. UNTR. Nah, UNTR juga kayaknya cocok untuk nge-short nih, jualan terus big player-nya, jadi bisa buka posisi jual lagi. Wika.
Nah, Wika mungkin nggak ya, ini demandnya cukup kuat, malah ini kita mau pertimbangkan beli, tapi nanti kalau ini balik arah ya ke atas. Jadi jangan nge-short ya. Excel, ini juga udah di area demand ya, kita takut dia. Oh, tapi selling pressure-nya gede ya. Bisa jadi dia masih ditarik turun lagi nih. Jadi untuk nge-short sedikit ya, boleh. Silakan yang mau ngecoba nge-short Excel juga. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Saya sudah ini ya, coba lihat di grup masih ada nambah nggak? Oke, sudah ada. Sudah tidak ada nambah. Kalau gitu kita langsung ke yang sudah saya rekap ya. Kita mulai dari AALI dari Pak Deka. Nah, ALI demand-nya masih tetap stabil ada ya. Kita mau cek apakah tambah demand terus. Iya, ternyata masih tambah demand ya. Jadi mumpung lagi koreksi, mumpung lagi pullback dikit, boleh silakan ikutan AALI. Untuk ABA, Bu Widi udah tadi ya di explore buy. Sekarang Adi dari Pak Alex. Nah, ini ada selling pressure, makanya dihajar turun, tapi ketemu demand, dia mulai rebound dan confirm ya. Confirm big player yang di sini yang tahan penurunan sehingga dibeli lagi supaya dia naik harganya. Tapi masih koreksi lagi nih. Waktu di sini dia naik. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ini balik badan baru dia akan terbang ya. Kalau ini balik badan berarti dia sudah selesai jualannya, mulai beli, nah baru akan terbang. Jadi ditunggu aja nih untuk Adi, tapi yang mau spekulasi masuk duluan mumpung murah ya boleh-boleh aja. Trading ini saya cukup ya 14%. Oke, untuk Adro Bu Widi sudah tadi dibahas di Orbit Trade ya. AGII Bu Rokyati. Ini kelihatannya yang terakhir adalah beli ya. Kalau perang bandar sudah lewat karena sudah lewat 5 hari. Yang confirm beli ya, kelompok bandar ketiga. Dan memang itu memang dia rebound ya di area demand. Jadi kelihatannya selling pressure ini sudah selesai. Jadi kalau mau ikutan silahkan. Big player-nya baru confirm beli besok nih. Besok kemarin. Jadi silahkan ikutan untuk AGII. Agro dari Bu Rokyati. Nah, agro ini ada demand tapi ada selling pressure gede tapi masih jauh ya di sekitar 2400. Jadi kalau mau ikutan silakan, tapi kita mau lihat yang gede di sini apa ya? Ada yang gede itu di sekitar tanggal 25. Coba kita cek. Oh, malah demand ya sekitar tanggal 25. Jadi kelihatannya oke nih. Untuk agro silakan ya, ada yang beli. Kelihatannya dia akan mulai naik. Cuman mungkin memang akan berat pada waktu sampai di 2400 ya. Jadi mesti hati-hati ya. 2400 itu akan berat. Tapi lumayan. Sekitar 20% tuh. Oke, berikutnya Aisyah dari Pak Sugiarto. Nah, ini yang kebanyakan bottom fishingnya kelihatannya big player-nya entah kenapa nunda-nunda ya. Nunda-nunda nariknya. Kalau kita zoom jual tapi kecil nih, jual juga kecil ya. Masih gede di demand. Jadi silakan yang mau ikutan Aisyah, siapa tahu udah selesai tapi ada risiko dibiarkan sideways lama ya. Jadi risikonya itu aja sih, belum ada confirm jualan gede ini big playernya. Oke, berikutnya Akra dari Pak Dewono udah dibahas di Orbit Trade. Antam, Pak Alex juga udah dibahas di Orbit Trade. Apik juga udah dibahas di Explore Buy. APLN dari Pak Lukman nih. Nah, ini jangan ya, masih jualan. Iya, masih jualan, jadi jangan dulu. Archie dari Pak Simon. Ini juga masih jualan nih Pak Simon, jadi jangan dulu. Arto dari Pak Dewono dan Pak Toto. Nah, ini coba kita cek ada demand bagus ya, ada demand bertambah. Coba kita lihat per jam apakah selama beberapa hari.
Iya, memang ada selling pressure, tetapi demand-nya juga terus bertambah ya. Jadi Arto masih oke nih. Arto masih oke, silahkan. Demand yang ada ini kita berharap bisa mengalahkan selling pressure yang ini ya. Jadi bisa tembus ke atas 16.400 bisa tembus ya. Ya 16.400 bisa tembus ke atas. Jadi silahkan nih untuk Arto. Astra dari Bu Widi udah dibahas di Orbit Trade tadi. Asri dari Pak Sugiarto. Asri. Ada yang jualan ya, tapi kecil yang jualan. Dan sudah tertahan oleh support di dimensi ini ya. Jadi kelihatannya ini harusnya dia mulai rebound ke atas ya. Tapi akan confirm kalau ini balik badan, itu baru akan terbang. Jadi silakan mau spekulasi sekarang atau tunggu ini balik badan juga boleh. Berikutnya Asa dari Bu Widi. Nah, Asa mungkin jangan dulu ya, ini masih ada selling pressure gede. Kalau kita pecah ada demandnya. Tapi ini belum ketahuan nih apa nih tanggal 29. Coba kita pecah lagi. 29. Oh kan selling pressure kan tanggal 29. Jadi jangan dulu. Takutnya dia masih koreksi lagi ya. Masih koreksi lagi ke area demand. Dia belum sempat kena ke area demand. Jadi mungkin masih harus balik ke situ dulu. Jangan dulu untuk Asa. BABP Bu Erna. Wah, BABP masih jualan terus Bu Erna. Jadi jangan dulu ya. Mendingan kalau mau beli sahamnya beliin keripik pisang aja. Kirim ke Bima. Oke, berikutnya BBCA sudah Bu Erna di Orbit Trade tadi. BBHI nih. Nah, ini nambah terus nih kayaknya tuh. Ya betul, nambah barang terus. Nggak usah dipikir panjang lagi, langsung ikutan aja. Trading Nisa 18% lagi, jadi cuannya tuh cenderung gede dalam waktu singkat. Cakep nih untuk BBHI. Berikutnya BBKP dari Bu Elisa dan Clarissa. BKP. Wah, ini juga masih jualan kayaknya. Ya, masih jualan terus. Jadi jangan dulu ya. BBNI dari Bu Erna. Coba kita cek. Demand sih masih oke. Ada selling pressure tapi kecil ya. Demand masih oke. Coba zoom lagi. Ada nggak? Nggak ada jualan lagi ya. Jadi silahkan nih. Mumpung lagi dikasih bottom fishing. Ikutan. Mudah-mudahan saatnya untuk rally lagi. Lanjutkan uptrend. Berikutnya BBRI dari Bu Widi dan Bu Anita sudah dibahas ya tadi di Orbit Trade. BEPS dari Bu Erna. Oke, BEPS nambah barang terus, lagi dikasih murah dengan bottom fishing. Silakan langsung ikutan dengan trading range 22%, nih profitnya bisa CHC ini. BES dari Pak Toto. Wah, ini juga nambah terus kayaknya nih. Iya, nambah terus ya. Silakan ikutan Pak Toto, 18% lagi trading range-nya. Tetapi ini cuma 940 juta ya per hari rata-rata nilai transaksi. Ya 940 juta. Jadi jangan gede-gede kalau mau ikutan. Kurang liquid. Behit dari Bu Rukyati dan Bu Ningsih. Nah, ini juga kayaknya jualan terus. Wah, jangan dulu ya. Masih jualan. Kita tunggu aja sampai mulai beli. Berikutnya BKSL dari Pak Yan. Nah, ini demand lebih gede daripada selling pressure. Dan nggak kebaca untuk daily apakah ada penambahan demand. Jadi kita buka di hourly. Nah, di hourly lebih kebaca selling pressure ya. Jadi jangan ya untuk BKSL jangan dulu. Takutnya nih selesai dia naik di sini karena masih ada yang jualan ya di atas secara bertahap. Jadi jangan dulu BKSL.
Kalau mau pasti tunggu dia tembus 75 baru itu akan terbang ya. Berarti ada demand yang bertambah cukup bagus. Berikutnya BMRI sudah di orbit trade tadi, BNBA sudah di explore buy, BRIS juga sudah di orbit trade, BRMS nih dari Pak Pitoya dan Pak Yan. Nah ini juga cakep nih, menambah barang terus dikasih murah lagi bottom fishing, dan bottom fishingnya kita lihat bekerja bagus ya. Silahkan ikutan BRMS. BRPT dari Bu Elisa tadi udah dibahas Eyang ya. Nah kalau dari ini belum ada konfirmasi ya, dia baru jualan, jadi ini ada rebound tapi akan berat ya, karena ada selling pressure yang gede, dan kalau nggak salah tadi di bawah Kumo ya, jadi weak ya. Oke, berikutnya BTPS dari Pak Lukman. Nah ada yang jualan ya, satu kelompok big player, tapi kayaknya nggak gede itu ya, masih gedean demand. Jadi kalau mau pasti sih tunggu balik badan, tapi kalau mau spekulasi silahkan ya, karena nggak gede jualannya, itu kecil, demandnya gede ya. Silahkan ya BTPS. Chen dari Pak Sugiarto. Nah ini juga masih jualannya, jualan tuh. Ini bukan demand ya, karena sudah ditembus lama ke bawah. Ini selling pressure yang ada, jadi jangan ya untuk Chen. CMNT Toto, dari Pak Toto. CMNT. Wah ini saham baru ya, dan tambah barang terus nih. Silakan Pak Toto kalau mau ikutan, mumpung lagi dikasih pullback murah. Cepin dari Bu Rokyati sudah ya di orbit trade tadi. DGIK juga sudah di explore buy tadi. Kemudian sebentar. Bentar, saya lagi buka posisi, mau tutup posisi dulu. Oke. Oke, balik ke CMNT. Oke ya, ini mumpung dikasih pullback. Berikutnya CPIN udah ya, tadi dari orbit trade Bu Rokyati. DGIK udah. DGNS dari Bu Anita. Oh, ini ada yang gede banget ya, kita cek dulu itu apa. Oh ternyata demand, selling pressure kecil. Coba apakah akumulasi? Oh ternyata berakumulasi jualannya ya, maksudnya bertahap. Hati-hati ya, ini jualan terus di sini, lalu demand yang besar ini takutnya kemakan sama jualan di sini nih. Jadi hati-hati dulu, jangan dulu DGNS ya. Oke, berikutnya Digi dari Pak Erik. Nah ini ada volume gede banget nih, menarik nih, coba kita cek. Mudah-mudahan bukan selling pressure. Oh sayangnya selling pressure ya, jualan gede di atas, demandnya kecil. Coba lihat di 1 menit. Iya gedean jualan ya, gedean jualan tuh gedean jualan daripada yang beli ya. Demandnya cuma sekali di bawah, jadi jangan nih, ini udah selesai kan ya. Waktu dia technical rebound nih namanya ya, jadi jangan ya. Oke, berikutnya DMMX dari Bu Erna. Nah ini demand dengan selling pressure-nya setimbang nih. Oh tapi berat di sini, jadi jangan ya.
Gede banget nih selling pressure-nya. Jadi jangan dulu untuk DMMX. Denar dari Pak Erik. Coba dicek. Ini ada demand. Coba yang gede itu apa? Kita cek. Dan ternyata demand ya. Coba kita pecah lagi lebih dikit biar lebih akurat. Iya, ternyata demand itu cuma di sini ya. Dibandingkan dengan selling pressure lebih gede selling pressure tuh. Jadi untuk Denar jangan dulu, masih gede selling pressure-nya. Dian dari Pak Erik. Oh, ini kayaknya berat nih Pak Erik. Ada selling pressure cukup besar di atas. Demand-nya cuma segini, jadi takutnya berat. Jadi jangan dulu ya untuk Dian. MTK dari Pak Dewono. Ini MTK cakep sebetulnya. Demand-nya gede tuh. Selling pressure kalah ya dengan demand tadi kalau ditambah tuh. Nah, tuh nambah kan. Kalah nih. Ini jadi juga bukan selling pressure sebetulnya karena bukan di atas. Coba cari. Nah, ini selling pressure nih. Sekitar 2.500. Mantap nih 1975 sekarang. Silakan ini bukan selling pressure ya karena sudah ditembus ke atas. Ini adalah demand power yang berubah aja peranannya jadi resisten tapi kelihatannya udah nggak terlalu valid ya. Ini yang lebih valid nih. Silakan nih MTK cakep banget 19% lagi. Era sudah di orbit trade tadi. ESA nih dari Pak Erik nih. Oh, ini yang suka nyebelin nih kalau lama dibiarkan di sini ya. Jadi jangan dulu nih. Ada sesuatu yang membuat big pair-nya diemin dia di area demand ini. Jadi jangan dulu ya. Oke. Berikutnya Excel udah di orbit tadi. Friend nih dari Pak Yan. Coba kita cek. Ini demand ya. Ini bukan demand ya, ini tadinya sebelum selling pressure. Nah, ini selling pressure nih. Jadi demand ini sudah ketahan oleh selling pressure ini ya. Jadi dibutuhkan demand yang baru untuk bisa lanjut ke atas dan belum ketemu. Jadi jangan dulu. Oke, berikutnya GGRM dari Buningsih. GGRM. Wah, jangan nih masih jualan nih, Bu. Jangan dulu. GJTL dari Pak Simon. Oh. Jangan dulu ya, belum ada confirm demand, jadi GJTL tunggu dulu. Good dari Pak Dewono. Nah, ini coba kita cek. Demand nih, bagus nih. Hanya melambat aja nih backline-nya. Kita nggak tahu kapan dia mau tarik lagi, tapi belum jualan gede di atas ya. Jadi good sebelum masih oke, tinggal mesti sabar aja nih kayaknya. Harum dari Bu Erna. Nah, ini perang bandar nih. Iya, perang ya, beli sama jualnya bolak-balik ada terus tuh. Jadi jangan dulu sampai perang bandar lewat aja. Takutnya nanti jualan lagi, koreksi lagi. Tunggu dulu ya Harum. Tapi patut dipantau. Ini balik badan, wah itu baru akan terbang ya. 19% soalnya trading range-nya. ICBP dari Bu Widi. Wah, selling pressure-nya gede nih. Takutnya dijebol nih demand-nya, jadi jangan dulu ya. Inco dari Bu Elisa sudah dibahas di orbit trade tadi. Indi juga sudah dibahas di orbit trade. INKP dari Pak Lukman. Nah, ini cakep udah lewat perang bandar. Ini dia terdukung oleh demand ini dan ada demand baru ya. Nah, ada demand baru. Memang ada selling pressure, tapi masih kalah jauh dengan demand ini. Jadi silakan yang mau ikutan INKP ya. Cakep. ISSP dari Pak Alek. Wah. Coba cek. Ini ada demand kemarin. Hari ini apa nih? Coba kita cek. Demand juga. Jadi silahkan mau ikutan ya. Ini ada selling pressure tapi udah selesai ya.
Selesai kena demand ini di rebound ya, silahkan ikutan. Untuk ISSP masih bisa lanjut. ITMG dari Bu Ena dan Pak Hadi sudah dibahas di Orbit Trade. Java juga di Orbit Trade sudah. KBAG di Hot Bandar sudah. KLBF di Hot Bandar sudah. Kota nih dari Pak Pitoyo. Wah, Kota masih terus. Kalau Kota ini ada di sama Orbit Trade, asik nih shortnya ya. Jadi jangan dulu ya, Kota jangan dulu beli. LPPF dari Pak Toto. Wah, ini cakep. Coba cek. Nah, ini ada yang gede banget nih. Tanggal 3, coba kita cek itu apa. Oh, demand ya. Ini ada selling pressure, tapi ada demand ya, cukup besar tuh. Jadi bisa jadi memang dia turun dulu ke sekitar 3.350 lah, sekitar situ ya. Baru akan rebound. Jadi kita tunggu aja dulu. Tapi cakep nih, tinggal timing aja bisa beli murah nih. Oke, itu untuk LPPF. LSIP dari Pak Hadi. Wah, perang bandar ini balik badan nih. Tapi cuma satu kelompok, jadi naiknya nggak terlalu mantep. Tapi selling pressure masih gede ya, jadi jangan dulu nih. Jangan dulu, takutnya masih ditekan terus oleh selling pressure yang gede. MAPA dari Pak Toto. Ini ada bottom fishing. Demand, ya demandnya sih belum ini ya. Coba kita di intraday deh untuk mastiin ada selling pressure. Iya, tapi demandnya menang jauh ya, jadi kelihatannya sideways tapi mengarah kepada nanti break ke atas. Jadi bottom fishing bisa dimanfaatkan, silakan ikutan MAPA ya. MTDL dari Pak Dewono. Kelewatan. MBSS dari Bu Clarissa. Wah, Bu Clarissa tahu aja nih. MBSS cakep nih, lagi dikasih murah. 3 kelompok big player beli, demandnya cakep tuh. Nambah terus ya, silahkan nih. Ikutan MBSS yang saya bilang waktu kita di bank yang MBSS. Ya. Cakep nih. MITI sudah dibahas di Hot Bandar. MLIA dari Pak Toto. Nah, ini juga nambah barang terus nih. Nggak usah takut tinggi ya, karena big playernya belum jualan juga di atas kok. Kalau tuh ada pullback dikit ya. Silakan MLIA. MLPL dari Pak Yan. Wah, MLPL nih yang sempat bikin kecewa nih tuh, jebol nih. Dari mantap jadi jebol. RB lagi. Nah, MLPL ini ada demand, tapi masih dibayangi oleh selling pressure. Jadi kita tunggu aja sampai tebus 406 baru akan terbang nih. Jadi tunggu dulu untuk MLPL, dan ini sangat layak ditunggu karena 35% nih trading range-nya. Bisa CHC ya kalau itu kejadian. Dipantau ya MLPL. MNCN dari Pak Deka. Nah, ini coba cek. Ada demand kemarin tapi hari ini gede banget, kita cek itu apa. Ada yang gede juga tuh, kita cek lagi di 1 menit persisnya apa tuh. Ya, demand gedenya, jadi silakan nih, mantep banget. Masih lanjut ya untuk MNCN, silakan. Kalau ada pullback lebih bagus. MPPA dari Bu Clarissa. Wah, ini sih kayaknya perang nih antara demand dengan selling pressure, tapi demand lebih gede nih. Jadi ini kita berharap ini bisa tembus ke atas, cuman kapan ya bergantung big player ya. Tapi yang mau ikutan silakan ya. Dan ini pantas untuk diikutin karena 37% trading range-nya nih, cakep. Mungkin menjelang akhir tahun nih jadi bakal naik nih. Window dressing. MTDL dari Pak Dewono. Nah, ini ada selling pressure tapi kecil ya. Cek yang gede sekali itu apa? Selling pressure cukup. Oh, enggak. Demand ya. Ini bukan selling pressure nih karena sempat tembus ke atas. Ini demand yang gede nih.
Jadi MTDL itu yang gede itu demand. Silakan yang mau ikutan dari bottom fishing aja udah mulai bergerak naik ya. Silakan MTDL. Mayora sudah tadi di explore by. NICL dari Pak Pitoyo. Nah, yang gede banget nih apa nih, kita cek nih. Sayang sekali ya selling pressure. Jadi kalau itu demand itu cakep banget karena selling pressure-nya kecil banget yang nahan nih. Kecil banget kan. Ada demand tapi kecil. Nah kalau yang ini demand, wah mantep banget, sayang tadi selling pressure ya. Pegas dari Pak Hadi. Oke, demand ada selling pressure kecil. Demand masih bertahan kelihatannya, coba kita pecah aja supaya lebih pasti. Ada selling pressure jauh ya dengan demandnya ya, selling pressure-nya. Jadi ini masih mengarah ke atas. Silakan nih Pegas ikutan. PMMP sudah di-explore by. PNBS dari Pak Yan. Wah, ini yang volume gede terakhir ini apa nih? Kita cek nih. Kalau demand, wah cakep banget. Wah, belum kebaca. Pecah lagi. Satu. Wah, imbang ya antara demand dengan selling pressure. Imbang nih. Jadi kalau kita lihat di 15 menit ada bantuan lagi nggak di sebelumnya? Nggak ada ya. Jadi kita harus tunggu nih berarti untuk pasti. Yaitu tunggu sampai dia tembus 97 baru akan oke banget tuh. Jangan mendahului ya. Tunggu tembus 97 baru dia terbang lagi. Paul dari Pak Dewono. Wah, ini mah bagus buat nge-short nih Paul nih. Jangan ya. PSAB dari Pak Yan. Oh iya, ini juga bagus buat nge-short. Demand-nya kecil sekali. Selling pressure-nya gede sekali. Jadi jangan. PTBA sudah di orbit trade tadi. PTPP ini dari Pak Toto. Iya, ini buy. Nah, ini sell-nya kecil, demand-nya gede ya. Demand-nya gede, selling pressure-nya kecil. Jadi kita berharap nih balik ke atas ya. Nah, kalau ini balik badan baru cakep. Tapi kalau mau spekulasi silakan ya. Karena masih lebih gede demand. Hanya khawatirnya satu, yaitu ditinggalin lama di area sideways. Sayang. Market lagi naik, kita duitnya ketahan di saham yang sideways. Berikutnya Pura dari Pak Pitoyo. Ini juga saham yang cakep dulu tapi belakangan mengecewakan, dan ini masih mengecewakan ya. Selling pressure masih terus bertambah, jangan dulu. P1 dari Bu Elisa. Selling pressure masih ketahan, jadi jangan dulu ya. Masih ada selling pressure, demand-nya belum ada tapi kecil ya. Kecil dibandingkan selling pressure-nya. Jadi jangan dulu. SM ya yang? Enggak. SMA udah di hot bandar tadi. Nah, SGER dari Pak Dewono. Wah, satu kelompok big player jualan. Iya, ada yang jualan kan. Terus ada demand nggak? Oh, demand-nya kecil ya. Jadi kelihatannya masih bisa koreksi lagi terus sampai ke udah sih. Udah kena demand yang gede di sini, gede banget. Jadi ya harusnya kita nunggu lagi nih. Kalau dia balik badan sih konfirmasinya, tapi secara spekulasi dia udah kena demand yang besar ya. Kalau mau tunggu turun ke sini juga boleh. Tapi secara umum dia belum jualan gede, masih tambah barang. Mungkin ini untuk murahin dulu harga supaya dia bisa beli lagi di harga murah. Silakan nih SGR, kalau mau ikutan langsung boleh spekulasi ya. Sido dari Pak Simon. Wah, ini jangan nggak jelas. Belum jelas ya, ini gede banget. Tanggal 15 tapi terlalu jauh. Takutnya nggak ketangkep nih. Ketangkep nggak? Coba.
15. Oh, ketangkap. Dan selling pressure yang gede. Apa? Coba mundur. Oh, imbang ya selling pressure dengan demand power, jadi jangan dulu. Dan itu udah sempat ditembus jauh ke bawah, jadi jangan dulu, ini nggak jelas. Belum bisa terbaca jelas. Kita mau baca bagian terakhir, itu pun lebih ke ada selling pressure kalau bagian terkini ya. Jadi jangan dulu. SMBR dari Pak Pitoyo. Wah, selling pressure-nya gede, takutnya berat ya. Berat dia naiknya, jangan dulu. SMGR dari Bu Clarissa. Wih. Nah, ada volume gede terakhir nih, kita mau lihat nih apa nih. Kalau demand, oh berarti terbang lagi. Itu berarti breakaway gap. Ya, sayang sekali ya. Sayang sekali selling pressure itu yang gede. Jadi jangan. Berarti ini kayak apa ya, island reversal nih. Jangan dulu. Sochi dari Pak Deka. Nah, kita cek yang kemarin nih gede nih. Kalau itu demand cakep banget. Sayang sekali kemarin itu selling pressure ya. Jangan. Berikutnya SRTG dari Pak Dewono. Nah, ini bukan selling pressure ya, udah ditembus ke atas lama. Ini demand. Yang selling pressure itu yang coba, aduh, agak sulit nih. Tadi tuh ketangkap kecil ya, selling pressure. Nah, ini kita pecah deh, pengen lihat ini apa nih. Kalau itu demand berarti ya didukung. Oh, sempat jadi selling pressure ya. Yang demand yang benar itu yang ini demand yang benar. Terus ya belum ya. Ini demand cukup besar, ini belum tahu apa, ini tadi selling pressure kecil ya. Jadi kalau kita cek di daily, ini bisa jadi memang ketahan oleh demand ini, ditambah dengan demand intraday, jadi bottom fishingnya kelihatannya bagus nih. Silakan ikutan kalau gitu ya, karena ini bukan selling pressure yang ini nih. Silakan ya untuk SRTG. TAPG dari Bu Elisa. Jangan nih. Masih dibayangi penjualan yang ini yang gede nih ya, yang ini. Jadi jangan ya, belum ada konfirmasi demand. Berikutnya tech bukan tech. Nah ini selling pressure-nya segini, kecil ya. Ini demand, lalu ada demand lagi, cakep. Jadi ini kita berharap bottom fishing-nya bikin dia rebound. Dan wah, ini luar biasa nih trading range-nya nih. Silakan ikutan untuk tech ya. Kalau ini bottom fishing bikin dia naik, ini rebound, naik, MMR-nya cakep tuh. Silakan tech. Berikutnya Techim sudah dibahas di Orbiter tadi. Telkom dari Bu Widi. Nah, ini balik badan nih Telkom, habis jualan dia beli dengan demand yang sama gede, bahkan sedikit lebih gede. Biasanya terbangnya cepat nih. Silakan hot bandar juga nih. Silakan ikutan Telkom. Berikutnya Tower dari Pak Deka. Wah, ini jangan nih, masih jualan nih. Coba lihat yang terakhir apa. Karena cukup gede. Oh, ternyata selling pressure juga ya. Jadi jangan ya. Tower. TPIA dari Pak Erik. Gimana kabar TPIA sekarang? Sayang sekali dia nggak mau lanjut ke atas ya. Dia sempat bagus, tapi belum ada jualan gede juga sih. Cuman nyebelin aja nih, kasih bottom fishing banyak satu di area demand nih. Jadi kalau mau ikutan juga dari bottom fishing nggak menarik, tradingnya sih cuma 9%. Tapi yang favorit boleh karena ini belum jualan ya. Silahkan nih TPIA. Trim. Wah, ini coba cek. Ada tambah barang. Nah, ini tanggal 29 ada yang gede, kita cek dulu itu apa. 29 selling pressure tapi kecil ya. Kecil ya. Jadi
Ini bukan demand ya, karena itu udah sempat turun jauh ke bawah. Jadi 29 itu memang ada selling pressure tapi nggak gede-gede banget. Jadi silakan nih, mau tunggu bottom fishing juga boleh, mau sekarang juga boleh, lagi ada pullback dikit. Tapi ini bagus untuk dipantau atau langsung ikutin karena 24% trading ratio ini cakep nih. Silakan ya untuk trim. TRJA sudah dari hot bandar tadi. UNTR sudah dari orbit trade. UVCR nih dari Bu Ena. Dari awal nih Bu Ena nih. Favoritnya UVCR masih pegang berarti nih. Waduh. Mengerikan amat ya, jualan padahal nggak gede banget jualannya ya. Oh, masih ada demand di sini. Masih dibiarin makanya. Tapi kalau dia jualannya bertahap, coba cek. Mulai dari sini, ya nggak gede juga ya. Di sini dia beli. Ini kalau jebol nih berarti aneh banget nih. Bandarnya biarin, dia masih pegang banyak, belum jualan semua, dibiarin turun. Jadi kalau menurut Bandarlogi harusnya di rebound nih, karena ini yang area demand cukup kuat bagi dia ya. Oke, jadi masih oke kalau menurut Bandarlogi nih. Ini betul-betul ada di dasar ya. Wapo sudah dari hot bandar tadi. WiFi Pak Erik. Ini jualan gede jangan ya. Wika sudah di orbit trade. Wood dari Pak Dewono. Nah, ada jualan tapi kecil ya. Coba kita cek yang terakhir itu apa. Kalau demand berarti langsung terbang. Iya demand. Berarti langsung balik atas nih. Ini bisa jadi balik badan nih. Tapi yang jelas ini bakal naik karena demandnya udah gede. Lalu terakhir itu ada demand yang gede sini ya. Silahkan Wood Pak Dewono. Zinc dari Pak Pitoyo sudah dibahas di hot bandar. Nah, coba saya cek lagi di grup apa masih ada yang nambah. Oh ada nih dari Pak Bima menanyakan Mari. Oh Mari baru jualan tapi kecil ya selling pressure-nya. Kalau mau aman tunggu balik badan aja. Tapi kalau mau langsung spekulasi beli juga boleh karena ini masih demand-nya masih lebih gede ya. Bahkan dengan ini masih lebih gede ya. Ini targetnya nih di sini nih 550 kira-kira 565 sekitar situlah. Silakan nih Pak Bima Marinya. MMLP ada demand, ada selling pressure. Nah demand masih lebih gede, silahkan nih masih oke. Hati-hati di 620, di situ ada resisten kuat ya. Tapi lumayan nih kenaikan ke sini mah. Silahkan nih MMLP. SAMF. Wah ini juga tambah barang nih, pilihannya bagus-bagus nih Pak Bima. Langsung nih nggak ada perlawanan penjual nih kemarin, hari ini langsung ikutan. SAMF trading ini 20% lagi, cakep. Oke yang sudah selesai. Terima kasih.